Timnas Belgia bersiap tebak Domenico Tedesco. Petualangan Domenico Tedesco bersama Timnas Belgia nampaknya hanya tinggal menghitung hari. Menurut laporan dari Diario AS, petinggi Federasi Sepak Bola Belgia telah siap mendebak sang pelatih. Masa depan dari Tedesco sebenarnya sudah dipertanyakan semenjak performa mengecewakan Belgia di ajang Euro 2024. Di ajang tersebut, The Red Devils cuma mampu melangkah hingga babak 16 besar. Luis Suarez tambah kontrak setahun lagi di Inter Miami. Pecinta Major League Soccer masih akan menyaksikan duet Lionel Messi dengan Luis Suarez. Kepastian itu didapatkan setelah Suarez memastikan bertahan setahun lagi di Inter Miami dan dia menekan kontrak yang mengikatnya hingga tanggal 31 Desember 2025. Akhir kontrak Suarez itu menyamai akhir dari kontrak dua rekannya yang juga sama-sama mantan pemain dari Barcelona, yakni Lionel Messi dan juga Sergio Busquets. Inter Milan tambah durasi kontrak dari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries masih akan membela Inter Milan lebih lama. Bek kanan internasional Belanda itu baru saja menekan kontrak baru yang akan menahannya hingga tahun 2028. Dan Calcio Mercato melaporkan bahwa Dumfries mendapatkan kenaikan gaji hingga hampir 2 kali lipat yang mencapai 4 juta euro per musim. Reece James absen bila Chelsea di sisa tahun 2024. Kabar buruk kembali datang bagi Chelsea. Bek mereka yakni Reece James dikabarkan akan absen di sisa tahun ini. Menurut laporan dari The Telegraph, Chelsea baru-baru ini melakukan pemeriksaan medis terhadap Reece James dan James setidaknya akan absen sekitar 1 bulan lamanya. Ia baru pulih dari cedera sekitar akhir Desember, namun ia butuh waktu untuk kembali ke lapangan. Alhasil yang paling cepat sang bek diperkirakan akan comeback di pertengahan Januari 2025. Ranking FIFA terbaru Indonesia naik 5 peringkat. FIFA merilis peringkat terbarunya usai jeda internasional di November. Timnas Indonesia naik 5 peringkat dalam ranking FIFA tersebut. Dari 2 penampilan terakhir, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,24 poin. Dan penambahan itu membawa Timnas Indonesia naik ke peringkat ke posisi 125 dunia. Argentina masih menjadi puncak klasemen dan Jerman kembali ke dalam 10 besar menggusur Kolombia. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Brasil juga tak tergeser dari posisi 5 besar. Frenkie de Jong mulai nggak punya tempat di Barcelona. Karir Frenkie de Jong di Barcelona tak berjalan sesuai harapan. Setelah absen panjang akibat cedera, gelandang asal Belanda tersebut kini kesulitan mengamankan posisi reguler di tim utama. Sport menyebut bahwa meski Hansi Flick masih menghargai kualitas dan juga potensi dari de Jong, posisi gelandang ini kini semakin terancam. Hansi Flick kini memiliki lebih banyak opsi di lini tengah dan membuat peluang de Jong tampil semakin terbatas. Tanya pelatih, fans Barcelona pun juga mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap performa dari Frenkie de Jong. Lewati 100 gol di Liga Champions, Lewandowski susul Ronaldo dan juga Messi. Striker Barcelona yakni Robert Lewandowski resmi menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang mencetakkan lebih dari 100 gol di ajang Liga Champions. Lewandowski mencetakkan 100 golnya dalam 125 pertandingan, lebih lambat dari Messi yang mencapai angka tersebut di angka 123 pertandingan, tetapi lebih cepat dari Ronaldo yang membutuhkan 137 pertandingan. Tetapi Ronaldo memimpin daftar pencetak gol sepanjang masa Liga Champions dengan koleksi 140 gol dari total 183 pertandingan untuk MU, Madrid, dan juga Juventus. Ancelotti akui Madrid akan sulit finish di 8 besar. Real Madrid menelan kekalahan kedua beruntun di Liga Champions setelah kalah 0-2 dari Liverpool, dan Ancelotti menolak panik akan terkait hal tersebut. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti mengakui bahwa timnya akan sulit lolos langsung ke fase berikutnya. Namun Ancelotti optimis bahwa Madrid tidak akan tersingkir lebih awal. Kami harus mencapai 24 besar dan finish setinggi mungkin. Kami akan berhasil menembus 24 besar dan bersaing seperti musim lalu, ujar dari Ancelotti.
Liverpool akhirnya kalahkan Madrid setelah 15 tahun. Liverpool sukses meneruskan tren kemenangannya dengan menjungkalkan juara bertahan yakni Real Madrid 2-0 dan rekor buruk Liverpool selama 15 tahun akhirnya terputus. Laman resmi UEFA mengemukakan bahwa Liverpool dan juga Madrid sudah 12 kali berjumpa sebelum pertandingan tadi malam dan Liverpool menyapu 4 pertemuan pertama kedua klub yang dimulai di musim 1980-81. Akan tetapi ketika bertemu di fase grup 2014-2015, Real Madrid superior dengan memenangi 7 pertemuan berikutnya. Rodri targetkan comeback di akhir musim. Rodri tak mau hilang harapan meski cedera parah, yang menargetkan bisa kembali bermain sebelum musim ini berakhir. Pemulihan cedera ACL memang tidaklah cepat. Manajer dari Manchester City Pep Guardiola bahkan sudah mengatakan bahwa sang gelandang andalannya tersebut akan menepis sampai akhir musim ini. Target saya adalah comeback di musim ini. Saya tak mau melepas musim ini, tetapi saya juga tak mau bikin kesalahan apapun. Target saya adalah 6 atau 7 bulan, ujar dari Rodri. Manchester City terpuruk, Guardiola ubah filosofi. Manchester City belum pernah menang di 6 laga terakhir mereka dan manajer Pep Guardiola malah bingung kalau ditanya apakah mau ubah filosofi bermainnya. Pep Guardiola ditanya apakah dirinya akan mengubah filosofi permainan demi Manchester City meraih kemenangan dan Guardiola malah bingung ketika ada pertanyaan seperti itu. Apa yang harus saya ubah ketika saya sudah mengubah filosofi sejak musim pertama? Mungkin kami tidak akan memenangkan 7 titel juara Liga Inggris dalam 8 tahun terakhir, respon dari Guardiola ketika diberi pertanyaan tersebut. Bayern Munchen tetap terbuka melepas Leon Goretzka walau tampil gemilang. Bayern Munchen tetap terbuka untuk bisa menjual Leon Goretzka meskipun sang pemain kini menunjukkan performa yang gemilang di belakangan ini. Menurut laporan dari Sportbild, Bayern Munchen siap dan bersedia mendengar tawaran yang datang untuk Goretzka guna segera melepasnya di bursa transfer Januari. Goretzka sebenarnya punya kesempatan tinggalkan Bayern Munchen pada musim panas tahun lalu, namun akhirnya ia memilih bertahan dengan harapan bisa memperjuangkan tempatnya di tim inti yang sayangnya tak membuahkan hasil yang diharapkan si pemain tersebut. Arsenal siapkan dana besar untuk bajak Tijani Reinders. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan menyiapkan dana besar untuk bisa membajak Tijani Reinders dari raksasa Serie A AC Milan. Dihembuskan oleh AS Milan mematok harga 50 juta pound sterling kepada Reinders. Mereka disebut siap mengeluarkan dana besar demi bisa membajak pemain timnas Belanda tersebut. Arsenal juga diklaim bakal berusaha memboyong pemain serba bisa itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Frank Lampard resmi kembali latih klub Inggris. Mantan gelandang Chelsea dan juga timnas Inggris Frank Lampard telah diangkat sebagai pelatih kepala klub divisi Championship yakni Coventry City dengan kontrak selama 2,5 tahun. Frank Lampard yang kini berusia 46 tahun mengambil alih tim yang saat ini berada di posisi ke-17 klasemen di divisi Championship. Pekerjaan Coventry ini menjadi yang kelima bagi Lampard dalam karir manajerialnya setelah sebelumnya melatih Derby County, Everton dan Chelsea selama 2 kali. Manchester United siapkan 703 miliar rupiah untuk Vika Kvaratskhelia. Manchester United dikabarkan sedang mempersiapkan langkah besar di bursa transfer dengan 2 nama bintang yang akan menjadi perhatian utama. Klub ini dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Vika Kvaratskhelia dari Napoli dan juga Matheus Cunha dari Wolverhampton. MU bahkan kabarnya telah menyiapkan tawaran 5 tahun dengan nilai kontrak mencapai 133 miliar rupiah per musimnya untuk Kvaratskhelia. Jika transfer ini berhasil, kehadiran dari Kvaratskhelia dan juga Cunha dapat menjadi tambahan tenaga berharga untuk lini serang dari United yang tengah mencari konsistensi dan kebangkitan di era baru bersama Ruben Amorim. Butuh uang, Juventus siap tawarkan 2 pemain ini ke MU dan juga Manchester City. Juventus dilaporkan sedang mencari pemilik untuk Douglas Luiz dan juga Nicolo Fagioli saat mereka berusaha mengumpulkan uang untuk diinvestasikan kembali ke bagian lain dari skuadnya pada Januari nanti. Legacy Tardi Sport melaporkan bahwa Guintoli berada di Manchester sejak hari Minggu yang lalu untuk bertemu dengan pihak dari United dan juga Manchester City.
Manchester United jadi tim spesialis gol cepat. Manchester United terlibat duel sengit kontra Bodo Glimt. Sempat tertinggal duluan Setan Merah akhirnya menang tipis 3-2. MU tertinggal 1-2 setelah Hakon Evan dan juga Philip Sinkernagel membalas gol cepat dari Alejandro Garnacho yang dicetakkan belum genap 1 menit. Rasmus Højlund kini menjadi pahlawan kemenangan tim lewat sepasang golnya. Ia mencetakkan gol di penghujung babak pertama dan di awal babak yang kedua. Dengan kemenangan keduanya dari 5 laga yang telah berlalu, MU naik ke posisi ke-12 klasemen Liga Eropa. Chelsea masih sempurna. Chelsea masih sempurna di ajang UEFA Conference League. Kali ini tebus menang 2-0 atas Heidenheim. Nama Christopher Nkunku dan juga Mickael Mudryk membawa kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Dan hasil ini membuat Chelsea masih sempurna di puncak klasemen Liga UEFA Conference League dengan koleksi 12 poin dari 4 laga. Kevin Dix tajam di Europa Conference League. Kevin Dix tampil tajam di UEFA Conference League musim ini. Bek timnas Indonesia itu sudah memborong 3 gol sejauh ini. Yang terbaru, Dix membawa FC Copenhagen menang 2-1 atas Dynamo Minsk. Jika di total, Kevin Dix sudah mencetakkan 9 gol untuk Copenhagen sejauh ini. Rinciannya, ia memborong 4 gol di Superliga Denmark, 2 gol di kualifikasi Conference League, dan 2 di babak utama Liga Konferensi.